Sebuah karya terbaik dari Eza Mintarja, kelanjutan dari kisah Pelangi di Langit Singasari yang telah kami tayangkan sebelumnya. Kisah kolosal bernuansa sejarah dan fiksi di kehidupan tanah Jawa dengan judul Bara di Atas Singgasana. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada bagian yang pertama dengan episode Putra Mahkota. Sahabat Permata TV yang tercinta, saat ini kita sampai pada seri yang ke-59. Selamat menikmati. Di akhir kisah sebelumnya disebutkan, dengan demikian maka rombongan yang membawa mayat prajurit itu memasuki istana ketika malam telah menjadi gelap. Jalan-jalan telah menjadi sunyi dan pintu-pintu rumah sudah tertutup rapat. Namun demikian masih ada juga 1-2 orang yang tinggal di tepi jalan, bertanya di antara mereka, "Hei, apakah aku mencium bau sesuatu yang tajam?" "Iya, aku juga." Tetapi sejenak kemudian bau itu sudah hilang dari lingkungan mereka. Rakyat Singasari tidak melihat kapan mayat itu dibawa ke istana. Namun di hari berikutnya, mereka mendengar bahwa mayat prajurit itu akan dimakamkan dari istana sambil menunggu masa pembakaran. Hal itu agaknya telah memberikan kesempatan kepada Mahesa Agni untuk menunda kepergiannya kembali ke Kediri untuk beberapa hari. Hanya utusan Nyalah yang mendahuluinya dan memberitahukan bahwa perjalanan Mahesa Agni tertunda beberapa lama. "Anusapati," berkata Mahesa Agni pada suatu saat, "sejak sekarang kau harus benar-benar berhati-hati. Agaknya Tohjoyo masih saja menaruh kecurigaan atasmu. Meskipun seandainya ia tidak menuduh kau sendiri yang melakukan pembunuhan itu, tetapi kau telah mempergunakan orang lain. Namun agaknya ia tidak dapat menemukan bukti apapun. Karena itu kau harus selalu menjaga dirimu. Untuk beberapa lama kau tidak usah pergi dahulu bersama pamanmu Sumekar, sampai keadaan menjadi reda. Kalau setiap orang sudah mulai melupakan peristiwa ini, barulah kau mulai lagi berlatih dan menyempurnakan latihanmu. Sementara ini kau dapat berlatih di dalam istana, bahkan di dalam bilikmu." Anusapati mengangguk-anggukkan kepalanya. Ia sadar apakah yang harus dilakukannya. Memang di dalam bilik yang sempit pun ia dapat meningkatkan kemampuannya. Dengan pasir yang dipanasi, ia dapat mempertinggi daya tahan kulitnya. Ia dapat menekan pasir panas itu dengan telapak tangannya, menghunjamkan jari-jarinya masuk ke dalamnya, dan kemudian seluruh tangannya, dan sudah tentu mbaknya akan sanggup membantunya. "Kau masih harus menunggu pamanmu Sumekar," berkata Mahesa Agni kemudian. "Apa saja yang sudah dilakukan di petamanan sebelah, kelak kau akan mengetahui apa saja yang ingin diketahui oleh Tohjoyo tentang dirimu." Anusapati mengangguk-anggukkan kepalanya. Ia memahami benar-benar maksud pamannya. Selama ini ia memang merasa bahwa Tohjoyo selalu mencurigainya. Meskipun selama berada di Singasari, Mahesa Agni tidak dapat membawa Anusapati untuk menunjukkan kemampuannya selama ditinggalkannya ke Kediri. Namun di dalam suatu kesempatan, Mahesa Agni masih juga dapat mengukur serba sedikit bagaimana putra mahkota itu kini. Di dalam bilik yang tertutup,
Mahisa Agni dan Anusapati sempat juga mengukur kekuatan. Sambil berjabat tangan mereka menyalurkan kekuatan masing-masing ke telapak tangan. Ketika wajah Anusapati kemudian menjadi pucat, maka berkatalah Mahisa Agni, "Lepaskan perlahan-lahan." Keduanya mengurangi tekanan kekuatan masing-masing, sehingga akhirnya tangan itu terlepas sama sekali. "Kau memang maju, Anusapati," berkata Mahisa Agni kemudian, sementara Anusapati duduk dengan keringat yang terperas dari tubuhnya. Nafasnya menjadi terengah-engah dan telapak tangannya serasa menjadi pipih. "Nafasku hampir putus," desisnya. Mahisa Agni tersenyum. "Berlatihlah terus, Anusapati. Pasir yang dipanasi itu pun baik pula. Tetapi ayunan kekuatan di udara terbuka tanpa pengekangan apapun juga akan sangat bermanfaat. Tetapi kau harus sangat berhati-hati sejak saat ini. Kalau seseorang melihat kau keluar, maka Tohjoyo pasti akan menghubungkannya dengan hilangnya prajurit itu." "Ya, Paman. Aku akan mencoba mendapatkan kesempatan yang sebaik-baiknya tanpa menimbulkan kecurigaan apapun di kalangan istana." "Kalau kau salah langkah, maka semuanya akan gagal. Kau adalah putra mahkota yang kelak akan menggantikan kedudukan Sri Rajasa. Kegoncangan kedudukanmu akan mengguncangkan Singasari. Ini harus kau sadari. Berbeda dengan Tohjoyo, ia adalah pribadinya sendiri. Meskipun mungkin ia ingin mendapat kedudukan seorang putra mahkota pula, tetapi jarak menuju kepadanya sangat jauh. Kau masih mempunyai beberapa orang adik yang lahir dari ibumu pula. Merekalah yang lebih berhak atas tahta daripada Tohjoyo." Anusapati mengangguk-anggukkan kepalanya. "Ya, Paman." Tetapi jawaban itu tidak meyakinkan Mahisa Agni. Namun Mahisa Agni tidak bertanya lebih lanjut. Anusapati sadar bahwa perlakuan Sri Rajasa terhadap adik-adiknya, baik yang lahir dari Ken Dedes maupun dari Ken Umang, pada umumnya berbeda dengan perlakuan atas dirinya. Ini pun merupakan teka-teki yang masih belum terpecahkan baginya. Tetapi tidak seorang pun yang mau membantunya mencari rahasia dari perbedaan sikap itu. Setiap orang selalu menghindar. Pamannya Mahisa Agni pun tidak mau mengatakan apapun juga tentang hal itu. Bahkan diam-diam ia menemui emban tua pemomong ibunya yang diduganya banyak mengetahui tentang dirinya. Tetapi emban tua itu hanya menggelengkan kepalanya sambil berkata, "Ampun tuanku putra mahkota, hamba tidak tahu apapun mengenai diri tuanku. Selain bahwa tuanku adalah putra mahkota Singasari yang lahir dari ibunda permaisuri Ken Dedes. Tuanku adalah putra sulung dari tuanku Sri Rajasa Maharaja di Singasari." Dan jawaban-jawaban yang serupa didengarnya pula dari para hamba istana yang tua-tua, dari juru taman sampai kepada jurudang di dapur istana. Ketika datang saatnya, hari-hari terakhir dari kesempatan yang didapat oleh Mahisa Agni untuk tinggal di Singasari, maka waktu-waktu itu dipergunakannya sebaik-baiknya untuk memberikan petunjuk dan nasihat kepada Anusapati. "Pergunakanlah segala kesempatanmu sebaik-baiknya. Kitab-kitab yang kau pinjam dari Sumekar adalah kitab-kitab yang baik. Pelajarilah semua isinya. Kalau kau masih mempunyai waktu, bacalah kitab-kitab yang tersimpan di gedung perbendaharaan. Kau dapat meminjam kitab-kitab yang berharga yang tersimpan sejak zaman Aku Tunggul Ametung."
Apakah paman mengenal aku Tunggul Ametung? Iya, serba sedikit. Kenapa Kebu Ijo membunuh aku itu? Aku tidak tahu pasti, jawab Mahesa Agni. Menurut dugaan paman, pada waktu itu, sidang ketujuh pimpinan di Tumapel tidak menemukan jawaban yang tepat untuk menyebut alasan pembunuhan itu. Karena itu, aku pun tidak dapat mengatakannya. Menurut paman pribadi, aku berada jauh dari istana. Aku tidak mengetahuinya sama sekali. Sekali lagi Anusapati gagal mencari jalan untuk mendapatkan keterangan tentang dirinya. Meskipun ia sudah melingkar lewat jalan yang paling jauh pun juga, Mahesa Agni agaknya sudah menduga bahwa akhirnya ia akan bertanya tentang dirinya. Agaknya Mahesa Agni dapat menebak apa yang tersirat di dalam hatinya. Karena itu maka katanya, "Tuanku Putra Mahkota, jangan selalu digelisahkan oleh bayangan-bayangan yang dapat menumbuhkan hayalan-hayalan yang menyesatkan. Berdirilah di atas kenyataan tuanku sekarang. Hamba tidak akan dapat mengatakan yang lain, kecuali tuanku adalah Putra Mahkota." "Ah, paman." Mahesa Agni menepuk pundaknya. "Jangan terlampau banyak berhayal, Anusapati. Bukan kebiasaan yang baik buat anak-anak muda. Kau harus melihat dunia ini, bukan dunia yang lain di dalam mimpi atau di dalam angan-anganmu." Anusapati menganggukkan kepalanya. "Ingat-ingatlah, yang kau hadapi adalah duniamu ini, bukan hayalan dan angan-angan. Dunia ini pula yang dapat mendera kau ke dalam kesulitan, bahkan ke dalam bahaya yang mengancam jiwamu." Anusapati masih belum menyaut selain mengangguk-anggukkan kepalanya. Kadang-kadang ia mengerutkan keningnya dan kadang-kadang menarik nafas dalam-dalam. Dalam pada itu Mahesa Agni berkata pula, "Perhitungkan sebaik-baiknya masalah-masalah yang kau hadapi. Ingat, kau berada di dalam suatu lingkungan yang buram. Kau tidak dapat melihat jelas keadaan yang sebenarnya di sekitarmu. Kalau pada suatu saat kau ragu-ragu, ajaklah pamanmu Sumekar berbincang. Tetapi itu pun kau harus berhati-hati." Anusapati mengangguk. Jawabnya, "Baik paman, aku akan selalu mengingat-ingat pesan paman. Jagalah perasaan ibumu baik-baik. Kau jangan menambah menggelisahkan perasaannya. Kau mengerti?" "Ya paman, dan aku masih ingin menitipkan seorang lagi kepadamu. Kau tahu bahwa ibumu mempunyai seorang pemomong, seorang emban yang telah tua." "Ya paman." "Emban tua itu adalah pemomong ibumu sejak ia kanak-kanak. Kau mau ikut serta menjaganya?" "Ya paman." "Kalau ada apa-apa dengan perempuan tua itu, tolong mintalah kepada prajurit penghubung atas izin Sri Rajasa. Beritahukan hal itu kepadaku." Anusapati mengerutkan keningnya. "Apakah kau heran bahwa aku menaruh perhatian begitu besar kepada emban tua itu?" Anusapati tidak menjawab. "Emban itu adalah emban yang sangat baik kepada ibumu dan kepadaku sejak kami masih kanak-kanak. Kau mengerti?" "Ya paman." "Aku juga sudah berpesan kepada ibunda, Tuan Putri Kendedes, agar berusaha memberitahukan kepadaku semua perkembangan yang terjadi atasnya." "Baik paman." Dan Mahesa Agni masih banyak lagi meninggalkan pesan, tuntunan dan petunjuk-petunjuk. Bahkan Mahesa Agni sempat pula memberikan nama-nama kitab yang baik untuk dibaca, yang banyak memberi petunjuk tentang olah pikir, ilmu kasampurnan batin, dan berbagai segi hidup badaniyah dan ruhaniyah.
Kitab adalah guru yang paling sabar dan baik buat seseorang. Ia tidak pernah marah meskipun seandainya kau minta ia mengulang terus-menerus. Ia tidak akan jemu seandainya kau tidak segera mengerti maksudnya. Dan ia akan bersedia melayanimu kapan saja kau kehendaki tanpa batas waktu. Siang, sore, malam dan pagi. Pesan Mahesa Agni kepada putra mahkota. Dan Anusapati pun menyadarinya bahwa dari kitab-kitab itu ia akan banyak mendapat ilmu pengetahuan dan pendalaman tentang hidup dan kehidupan. Demikianlah akhirnya Mahesa Agni pun harus meninggalkan Singasari dengan berbagai macam perasaan. Ternyata Singasari banyak menyimpan masalah baginya, persoalan yang menyangkut Anusapati, Kendedes dan ibunya yang menjadi semakin tua dan lemah, sikap Tohjoyo yang penuh curiga, prajurit dan para hamba istana yang tidak dapat dipercaya lagi, dan masih banyak lagi. Tetapi di saat-saat terakhir, agaknya Anusapati sudah menjadi semakin dewasa, sehingga ia sudah banyak mempunyai pertimbangan yang cukup masak. Dengan hadirnya Sumekar di istana, terasa beban Mahesa Agni agak berkurang. Sepeninggal Mahesa Agni, Anusapati kembali merasa sepi dan asing di rumah sendiri. Bahkan dengan adik-adik seibunya, ia tidak begitu rapat bergaul karena adik-adiknya selalu dekat pula dengan ayahanda Sri Rajasa di bangsal yang terpisah. Lambat laun perasaan asing itu pun terasa menjadi semakin mencekiknya. Bahkan kemudian ia menganggap bahwa dirinya memang sengaja dipisahkan dari keadaan di sekitarnya. Demikianlah setelah sepekan lewat dari saat Sumekar diminta untuk membantu di petamanan sebelah, Anusapati lalu mengharapkannya segera kembali. Tetapi sampai pada hari ke-10, Anusapati masih belum melihat Sumekar di petamanannya. Apakah yang terjadi? Bertanya Anusapati di dalam hati. Di saat-saat yang demikian, Anusapati benar-benar merasa terpencil, merasa sendiri di dalam lingkungan yang ramai, dan bahkan pusat perhatian seluruh kerajaan Singasari. Dalam keadaan yang demikian, ia kadang-kadang datang menghadap ibunya. Namun setiap kali, ia merasa telah membuat ibunya semakin berduka. Hidupku memang merupakan teka-teki. Bagaimana aku tidak boleh berangan-angan apabila aku selalu dibayangi oleh rahasia yang tidak terpecahkan? Anusapati bertanya kepada diri sendiri. Tetapi ia tidak melupakan segala pesan pamannya. Ia tidak ingin menambah ibunya menjadi semakin muram. Sehingga dengan demikian, apabila ia datang menghadap ibunda, ia selalu mencoba menunjukkan kecerahan hatinya dengan menyebutkan berbagai macam cerita dan persoalan di dalam kitab-kitab yang dibacanya. Kau banyak sekali membaca, Anusapati? Bertanya ibunya. Hamba Ibunda Permaisuri, jawab Anusapati. Hamba ingin menjelajahi dunia lewat kitab-kitab yang dapat hamba temukan di bangsal perbendaharaan. Bagus, kau sudah memilih kesibukan yang tepat. Teruskanlah, kau akan banyak mendapat bekal di kemudian hari. Demikianlah, maka baru pada hari ke-15, Anusapati melihat Sumekar berada di taman. Karena itu, maka ia pun segera mendekatinya sambil bertanya. Baru sekarang kau dilepaskan? Sumekar membungkukkan kepalanya. Hamba tuanku, kau menjadi semakin gemuk.
berkata Anusapati sambil tersenyum. Kawan-kawannya tertawa, tetapi seorang juru taman yang tua berkata, "Aku sudah menebak sebelumnya." Anusapati memandanginya sejenak, kemudian dipandanginya juru taman yang lain, yang agaknya juga ingin mendengar kata-kata juru taman yang tua itu lebih lanjut. Bahkan Sumbekar sendiri kemudian menyahut, "Hei, apakah benar aku menjadi semakin gemuk?" Juru taman yang tua itu tertawa. Katanya, "Aku sudah menduga sebelumnya. Kalau kau berada di sana sebulan, maka kau akan menjadi kian langsing. Kalau setahun, kau akan kehabisan daging. Dan genap seumurmu, kau pasti sudah menjadi jerangkong." Sumbekar tersenyum. Kawan-kawannya pun tertawa berkepanjangan. "Aku sudah pernah ikut makan bersama mereka di siang hari," berkata juru taman yang tua itu. "Rangsum mereka hanya separuh dari rangsum kita di sini." "Kau salah," sahut Sumbekar. "Heh? Bukan rangsum mereka separuh rangsum kita di sini. Rangsum mereka pun sama banyaknya dengan rangsum kita di sini. Tetapi karena di sini kebiasaanmu makan 2 bungkus rangsum, maka kau salah menyangka bahwa rangsum mereka hanya separuh rangsum kita di sini." Begitu?" "Iya." Juru taman yang tua itu mengangguk-anggukkan kepalanya. "Mungkin kau benar. Mungkin aku memang mendapat 2 bagian setiap hari di sini." Sekali lagi juru taman itu tertawa. Sumbekar pun tertawa pula. Sedang Anusapati tersenyum sambil mengangguk-anggukkan kepalanya. Meskipun demikian, meskipun mereka sempat juga berkelakar, tetapi Anusapati tidak dapat bertanya kepada Sumbekar apa saja yang telah dialaminya di taman sebelah. Untuk itu ia memerlukan waktu tersendiri tanpa diketahui oleh siapapun. Anusapati hampir tidak sabar menunggu saat itu. Setiap kali ia dengan gelisah mondar-mandir di dalam bangsal, serasa sesuatu selalu mendesak di dalam dadanya, sehingga mbaknya yang melihat putra mahkota itu gelisah, bertanya dengan hati-hati, "Ampun, tuanku, apakah yang telah menggelisahkan tuanku?" Anusapati menarik nafas dalam-dalam. Jawabnya, "Banyak sekali, Bibi, tetapi tidak apa-apa. Aku hanya tidak sabar saja menunggu sesuatu, bukan karena hal-hal yang berbahaya bagiku." Mbaknya mengangguk-anggukkan kepalanya, tetapi ia tidak berani bertanya terlampau banyak. Jawaban itu sudah cukup baginya untuk membuatnya tidak terlampau dicekam oleh kegelisahan Anusapati. Mban yang setiap hari melihat perkembangan putra mahkota itu merasa bahwa kadang-kadang dirinya sendiri juga selalu dilanda oleh kecemasan. Kalau Anusapati menjadi gelisah, ia juga menjadi gelisah. Kalau Anusapati menjadi bingung, ia pun menjadi bingung juga. Anusapati pun menyadari betapa mbaknya seolah-olah ikut serta merasakan guncangan-guncangan perasaannya. Yang lebih mengharukan lagi baginya adalah bahwa mbaknya pada mulanya adalah orang yang asing baginya dan yang kadang-kadang berbuat sesuatu yang tidak dapat dimengertinya. Anusapati sama sekali tidak menyadari bahwa sampai saat itu pun mbaknya kadang-kadang masih harus bersikap aneh. Tetapi tidak terhadapnya. Mban itu kadang-kadang masih harus memberitahukan beberapa masalah tentang Anusapati kepada Ken Umang. Sehingga dengan demikian,
peran mbaknya itu sebenarnya adalah peranan yang cukup berat. "Jangan terlampau merisaukan aku," berkata Anusapati itu setiap kali kepada mbaknya. "Aku memang sedang mengalami pergolakan yang kadang-kadang tajam, karena aku sedang berusaha menyempurnakan diriku dari segala segi, lahiriah dan batiniah." "Hamba tuanku, Jawab mbaknya. tetapi kadang-kadang tuanku memang membuat hamba cemas. Kadang-kadang tuanku tidak tidur hampir semalaman. Kadang-kadang tuanku tidak ada di tempat dan aku tidak mengerti kemana tuanku pergi." "Sst," desis Anusapati. "Hanya kaulah yang mengetahui bahwa kadang-kadang aku meninggalkan bangsal ini. Tetapi aku tidak pergi jauh. Aku hanya ingin menyegarkan tubuh." "Sebenarnya hamba mengerti kemana tuanku pergi meskipun tidak tepat. Itulah yang merisaukan hati hamba." Anusapati menarik nafas dalam-dalam. "Sudahlah, aku sudah menjadi semakin dewasa. Bukankah kau lihat aku sekarang sudah menjadi anak muda yang dewasa?" "Hamba tuanku." "Nah, sebentar lagi aku akan berubah. Aku akan menjadi semakin tenang." Tuanku terlampau menyadari keadaan diri tuanku. Kadang-kadang seseorang tidak mengerti tentang dirinya sendiri apabila ia sedang berada di dalam jenjang kehidupan seperti tuanku sekarang. Tetapi agaknya tuanku dapat menguasai diri pribadi dan dapat mengerti sepenuhnya apa yang sedang terjadi atas tuanku sendiri saat ini. Anusapati menarik nafas dalam-dalam. Katanya, "Aku sering membaca kitab-kitab yang menunjukkan betapa tabiat seseorang berkembang menurut saluran yang sewajarnya." Mbaknya mengangguk-anggukkan kepalanya. "Nah, kau seterusnya dapat melonggarkan hatimu. Aku berterima kasih kepadamu. Kau sangat baik dan memperhatikan aku seperti anakmu sendiri. Bahkan lebih dari itu." Emban itu tidak menyahut. "Namun aku masih selalu mengharap kau berdoa untukku setiap saat." "Tentu tuanku, hamba akan selalu berdoa. Berdoa untuk tuanku, untuk Ibunda Permaisuri dan untuk Singasari." Anusapati mengangguk-anggukkan kepalanya pula. "Terima kasih." Demikianlah, maka semakin lama Anusapati justru menjadi semakin percaya kepada mbahnya. Banyak rahasia yang diketahuinya tentang dirinya, tetapi rahasia itu tetap tersimpan di dalam hatinya. Kalau emban itu ingin berkhianat, maka ia pasti sudah melakukannya, berkata Anusapati di dalam hatinya. Namun demikian, masih saja ada hal-hal yang tertutup bagi emban itu, karena bagaimanapun juga Anusapati masih memperhitungkan bahwa pendirian seseorang dapat saja berubah di setiap saat. Setelah menunggu beberapa lama, maka Anusapati pun kemudian mendapat juga kesempatan untuk bertemu dan berbicara berdua dengan Sumekar. Ketika Anusapati mengunjungi tamannya, maka ia minta diantar oleh Sumekar untuk melihat-lihat pohon arumdalu. "Apakah pohon arumdalu dapat ditanam di dekat bangsalku?" bertanya Anusapati. "Tentu tuanku," sahut juru taman yang lain sebelum Sumekar menjawab. Sumekar hanya tersenyum saja melihat juru taman yang sedang menyiangi tanaman di dekat pohon arumdalu itu. "Kau dapat menanamnya?" bertanya Anusapati. "Tentu, tetapi agaknya ada yang lebih cakap daripadaku di sini," katanya sambil memandangi Sumekar. Sumekar masih saja tersenyum, sedang Anusapati pun mendekatinya sambil berkata, "Kenapa bukan kau?"
Orang itu mengerutkan keningnya. Hamba sebenarnya juga dapat, tetapi barangkali tangan hamba agak panas, sehingga tangan yang dinginlah yang akan menghasilkan tanaman yang lebih baik. Anusapati tertawa kecil. Sekarang apakah yang sedang kau lakukan itu? Apakah tanganmu yang panas itu tidak akan justru mematikan batang-batang yang sedang kau pegangi? Hamba tidak menyentuh tanamannya, jawabnya. Anusapati mengangguk-anggukkan kepalanya dan tiba-tiba saja ia bertanya, "Kau mempunyai bibit pohon kemuning?" "Ada, tuanku, ada. Di sudut itu agaknya telah tumbuh sebatang pohon kemuning." "Nah, sebaiknya kau menanam sebatang lagi di sisi regol sebelah kiri, sebagai imbangan batang kemuning yang ada di sebelah kanan. Agaknya pohon kemuning yang ditanam di sebelah kanan regol itu sudah mulai bersemi. Tetapi tangan yang dingin akan lebih baik daripada aku. Marilah kita lihat. Di sebelah kanan itu ditanam oleh seorang yang kau sebut bertangan dingin. Sekarang tanamlah di sebelah kiri. Aku masih ingin meyakinkan, apakah orang yang kau anggap bertangan dingin memang menghasilkan tanaman yang lebih baik dari mereka yang kau sebut bertangan panas, termasuk kau sendiri. Jadi maksud tuanku, tanamlah pohon itu sekarang." Orang itu mengerutkan keningnya, tetapi ia tidak dapat mengelak lagi. "Hamba, tuanku, hamba akan melakukannya." Anusapati dan Sumekar tersenyum melihat orang itu tegak sambil menekan punggungnya. "Hei, punggung ini rasa-rasanya akan patah. Kau memang sudah menjadi semakin tua," sahut Anusapati. Juru taman yang melihat Anusapati berwajah cerah menjadi semakin berani untuk berkelakar. "Hamba, tuanku, hamba memang sudah tua. Tetapi sejak hamba masih muda, hamba adalah seorang juru taman." "Oh, kalau begitu kau sudah memiliki pengalaman yang banyak sekali. Dengan demikian kau memang sangat diperlukan di petamanan ini." Orang itu mengerutkan keningnya. Katanya, "Maksud hamba, orang lain menjadi semakin baik kedudukannya. Hamba masih saja tetap seorang juru taman. Hamba menjadi juru taman di taman ini sejak tuanku Aku Tunggul Amatung. Sejak tuanku Sri Rajasa masih seorang pelayan dalam." Anusapati mengerutkan keningnya. Ketika juru taman itu melihat perubahan wajah Anusapati, maka segera ia menyambung, "Maksudku, sejak lama sekali. Sejak aku menjadi juru taman." Anusapati akhirnya justru tertawa. "Itulah sebabnya kau tidak boleh pergi dari petamanan ini. Kau sudah mengenal petamanan ini dengan baik. Kau mengenal tabiatnya, jenis-jenis tanah dan tanaman. Bukankah begitu?" Juru taman itu menarik nafas dalam-dalam. Katanya, "Begitulah agaknya nasib hamba. Hamba juru taman sejak muda. Dan sampai hamba tidak mampu lagi bekerja, hamba tetap seorang juru taman." "Maksudmu, apakah kau ingin menjadi lurah pelayan dalam atau menjadi kepala perbendaharaan?" "Tentu tidak, tuanku. Hamba tidak akan mampu menerima jabatan itu." "Jadi apa keinginanmu sebenarnya?" "Keinginanku sekarang satu-satunya adalah istirahat." Anusapati tertawa. Katanya kemudian, "Agaknya kau masih malas menanam pohon kemuning itu. Baiklah, sekarang beristirahatlah. Tetapi sore nanti, kalau matahari sudah rendah, adalah waktu yang baik sekali untuk menanam pepohonan. Jangan lupa, berilah air sebanyak-banyaknya, supaya tidak menjadi layu." "Baik, baik tuanku." "Pergilah beristirahat." "Sekarang?" "Iya, sekarang."
Juru taman itu termangu-mangu sejenak, namun kemudian ditinggalkannya Anusapati berdua saja dengan Sumekar. Di kejauhan, seorang juru taman yang lain sedang sibuk memotong dahan-dahan kayu yang kering. Namun orang itu tidak akan dapat mendengar apapun apabila Anusapati kemudian berbincang dengan Sumekar. Tempat itu justru merupakan tempat yang paling aman bagi keduanya. Pembicaraan di dalam taman itu pasti tidak akan menimbulkan kecurigaan. Juru taman yang lain pasti menganggap bahwa mereka sedang membicarakan jenis tumbuh-tumbuhan yang ada di dalam petamanan itu. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Bara di Atas Singgasana pada kesempatan berikutnya. Sampai jumpa.